Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kita sukseskan gerakan literasi sekolah dengan gemar membaca buku. Assalamualaikum anak-anak, semoga hari ini menyenangkan ya. Dan semoga semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, baiklah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Yuk kita budayakan literasi dan memahami buku fiksi dan non-fiksi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini yaitu 3.9, menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan 4.9, membuat peta pikiran atau sinopsis dari buku non-fiksi dan buku fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 2. Peserta didik diharapkan mampu membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi dan fiksi yang dibaca. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak, kata buku sengaja ibu berikan latar belakang love atau cinta dengan tujuan supaya kita bisa lebih mencintai buku dan gemar membaca buku. Anak-anak, selanjutnya kita bahas apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi tulisan yang bersifat imajinasi. Contoh bukunya roman, novel, buku kumpulan cerpen, fabel, legenda. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi penjelasan tentang berbagai ilmu pengetahuan secara ilmiah. Paparan berupa fakta dan opini tentang suatu hal. Contoh bukunya buku pengetahuan umum dan buku ilmiah populer. Anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi terdiri dari 3 unsur. 1. Unsur fisik, 2. Unsur intrinsik, dan 3. Unsur ekstrinsik. Unsur fisik buku fiksi terdiri dari judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Unsur intrinsik buku fiksi terdiri dari tema, yaitu dasar cerita, tokoh atau penokohan, alur atau rangkaian peristiwa, latar yang berisi keterangan tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya amanat, yaitu pesan dan nilai yang terkandung dalam buku. Selanjutnya unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan keadaan alam sekitar. Anak-anak, sementara secara umum unsur-unsur buku fiksi yang dapat dikomentari atau menjadi bahan resensi meliputi 1. Bagian sampul buku, 2. Rincian subbab buku, 3. Judul subbab, 4. Tokoh atau penokohan, 5. Tema cerita, 6. Bahasa yang digunakan, 7. Penyajian alur cerita. Berikutnya unsur-unsur buku non-fiksi. 1. Bagian sampul buku, 2. Rincian subbab buku, 3. Judul buku, 4. Isi buku, 5. Cara menyajikan isi buku, 6. Bahasa yang digunakan, dan 7. Sistematika. Khusus untuk bagian isi buku, unsur pembangun isi buku non-fiksi dapat dilihat dari pokok-pokok bahasan dalam buku. Setiap pokok bahasan dalam buku dapat diidentifikasi gagasan utamanya, yang disebut dengan gagasan utama. Anak-anak, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran mengenai isi buku yang dibaca. Dalam buku non-fiksi, peta pikiran dapat kita tuangkan dalam bentuk rangkuman isi buku. Anak-anak, berikut adalah contoh peta pikiran dari buah manggis. Peta pikiran yang dapat menjelaskan tentang buah manggis diantaranya bentuk buah manggis, warna buah manggis, rasa buah manggis, manfaat buah manggis, dan asal-usul buah manggis. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh buku ilmiah populer tentang buah manggis.
Anak-anak bisa membaca kemudian merangkum berdasarkan peta pikiran. Nah, anak-anak, selanjutnya kita simak dan kita perhatikan contoh sinopsis buku fiksi. Buku fiksinya yaitu berupa novel yang berjudul Laskar Pelangi. Berikut ini adalah identitas novel Laskar Pelangi. Judul Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata. Penerbit Bintang Pustaka. ISBN 97930629797. Anak-anak, kita simak sinopsis novel Laskar Pelangi berikut. Bangunan itu nyaris rubuh, dindingnya miring bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana, tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagi kah mereka harus bersekolah selain tempat itu? Tak peduli seberapa berat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. Anak-anak yang sering diremehkan karena berasal dari keluarga miskin, begitu semangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Ironisnya kehidupan mereka, kejujuran pemikiran mereka, indahnya petualangan mereka, niscaya akan membuat kita tertawa, menangis, terharu dan tersentuh saat membaca tiap lembarnya. Buku ini dipersembahkan buat mereka yang meyakini the magic of childhood memories, dan khususnya juga buat siapa saja yang meyakini adanya pintu keajaiban lain untuk mengubah pendidikan. Laskar Pelangi adalah kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Dikisahkan dengan sangat lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban anak-anak. Pesan atau amanat dari novel Laskar Pelangi. Kita harus tekun dalam belajar agar kelak sukses di masa depan. Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun cobaan dalam hidup kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu dan tetap berjuang dalam mengejar impian kita. Mari berjuang bersama teman-teman, semangat! Nah, anak-anak, banyak sekali ya manfaat yang kita peroleh dari membaca buku. Dari buku non-fiksi, kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan melalui buku fiksi, kita dapat memperoleh kekayaan batin. Karena buku fiksi syarat dengan nilai-nilai moral dan kehidupan, serta kisah-kisah inspiratif yang dapat memotivasi kita. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.